Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar lesson 12. Experience. Pengalaman. Adapun kegiatannya yaitu using simple past tense, menggunakan irregular verbs. Simple past tense. Simple past tense digunakan untuk membicarakan tentang kejadian yang terjadi di masa lalu atau sesuatu yang telah terjadi. Di sini simple past tense ada dua. Yang pertama ada regular verb, kata kerja beraturan, yaitu kata kerja bentuk kedua atau verb to, kata kerja yang selalu ditambah dengan ed di akhir kata. Contoh, look menjadi looks, talk menjadi talks, open menjadi opens. Kemudian yang kedua ada irregular verb, kata kerja tidak beraturan, yaitu kata kerja bentuk kedua atau verb to, kata kerja yang tidak ditambah ed di akhir kata. Contoh, buy menjadi bought, see menjadi saw, drink menjadi drunk. Oke, sampai di sini mari kita lihat perbedaannya. Untuk yang kata kerja beraturan tinggal ditambah dengan ed di akhir katanya. Sedangkan untuk kata kerja yang tidak beraturan, bentuknya berubah dari bentuk awalnya. Berikutnya, keterangan waktu yang digunakan untuk simple past tense yaitu yang pertama ada yesterday, kemarin. Yang kedua ada last, titik-titik. Last ini bisa kita tambah dengan last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, last night, malam tadi, dan seterusnya. Kemudian nomor 3 ada titik-titik ago. Depan ago ini bisa kita tambah dengan kalimat 2 days ago, 2 hari yang lalu, a weeks ago, seminggu yang lalu, a month ago, sebulan yang lalu, dan lain sebagainya. Untuk hari ini kita akan belajar khusus pada irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Dan keterangan waktu yang digunakan adalah yesterday. Hari ini kita fokus pada pembelajaran yang ini dulu. Oke, berikutnya irregular verb. Sini kata kerja yang tidak beraturan sehingga bentuknya berubah dari bentuk dasarnya. Oke, contohnya do menjadi did, melakukan atau mengerjakan. Eat menjadi ate, makan. Get menjadi got, memperoleh. Go menjadi went, pergi. Swim menjadi swam, berenang. See menjadi saw, melihat. Meet menjadi meet, bertemu. Feel menjadi felt, merasa. Make menjadi made, membuat. Write menjadi wrote, menulis. Fall menjadi fell, jatuh. Dan sing menjadi sang, menyanyi. Simple past tense. Ketika kita ingin membuat kalimat dalam bentuk simple past tense atau menceritakan kejadian yang telah terjadi, maka kita bisa mengikuti pola berikut ini. Untuk kalimat positif, yang pertama ada subjek, kata ganti. Kemudian dilanjutkan dengan verb to, kata kerja bentuk kedua. Kemudian objek, kata benda. Dan adverb of time, keterangan waktu. Subjek ini bisa berupa I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, ia benda atau binatang, dan juga bisa ditambah dengan nama orang, baik itu laki-laki dan juga perempuan. Kemudian contoh verb to-nya yaitu bought. Kata awalnya adalah buy. Kemudian objeknya a comic dan keterangan waktunya adalah yesterday. I bought a comic yesterday.
Saya membeli sebuah komik kemarin. Sekarang untuk yang negatifnya, yang pertama ada subjek. Kemudian help verb kata kerja bantu ditambah dengan not. Kemudian verb one kembali lagi ke bentuk pertama. Lanjutkan dengan objek dan keterangan waktunya. Contoh yaitu bisa I, you, we, they, she, he, it. Kemudian help verb did ditambah dengan not. Kembali ke bentuk awal yaitu buy. Dan objeknya a comic. Keterangan waktunya yesterday. I did not buy a comic yesterday. Saya tidak membeli sebuah komik kemarin. Untuk kalimat tanya atau interrogatifnya, yang pertama ada help verb kata kerja bantu. Kemudian dilanjutkan dengan subjek. Kemudian masih verb one. Dan objek. Kemudian keterangan waktunya. Contoh yaitu did. I, you, we, they, she, it. Kemudian verb one buy. Dan objeknya a comic. Kemudian keterangan waktunya yesterday. Jangan lupa tanda tanya di akhir kalimat. Did I buy a comic yesterday? Apakah saya membeli sebuah komik kemarin? Ya, ingat. Untuk kalimat positif itu verb to atau kata kerja bentuk kedua. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya yaitu kembali lagi ke bentuk verb one kata kerja bentuk pertama. Sekarang example, contoh. We go to the zoo. Kami pergi ke kebun binatang. Sekarang kalimat ini kita rubah dalam bentuk simple past tense. Yang pertama ada kalimat positifnya. We went to the zoo yesterday. Kami pergi ke kebun binatang kemarin. Go-nya menjadi went, bentuk kedua. Kemudian akhirnya ditambah dengan yesterday untuk keterangan waktunya. Untuk kalimat negatifnya, we did not go to the zoo yesterday. Kami tidak pergi ke kebun binatang kemarin. Kembali lagi ke bentuk pertama. Tadinya went menjadi go. Untuk kalimat tanyanya, did we go to the zoo yesterday? Apakah kami pergi ke kebun binatang kemarin? Untuk kalimat tanya ini perlu jawaban yes dan no. Ketika menjawab yes, maka polanya yes, we did. Karena pertanyaannya did we, maka dibalik, yes, we did. Untuk no-nya, no, we did not. Atau bisa juga disingkat dengan no, we didn't. Kemudian contoh yang lainnya untuk irregular verb kata kerja tidak beraturan yaitu ayah makan jeruk kemarin. Sekarang mari kita buat kalimat ini menjadi kalimat bahasa Inggris. Yang pertama untuk kalimat positifnya, ayah adalah father. Makan kita pakai bentuk kedua yaitu menjadi ate. Jeruk orange. Kemarin yesterday. Untuk kalimat negatifnya, father kemudian dilanjutkan dengan did not kata kerja bantu plus not. Kemudian makannya kembali ke bentuk pertama menjadi eat. Jeruknya orange, kemarinnya yesterday. Untuk kalimat tanyanya yaitu did yang di depannya. Kata kerja bantunya did, kemudian lanjutkan dengan father. Kemudian eat. Kembali ke bentuk pertama. Orange yesterday, tanda tanya. Untuk jawabannya yes, he did. Karena father ini dia laki-laki, kata gantinya menjadi he. Kalau no, no, he did not. Atau did not ini disingkat menjadi didn't. Oke, sekarang latihan. Kita membuat kalimat berikut ini menjadi kalimat simple past tense. Yang pertama ada mereka tidak minum susu kemarin. Maka bahasa Inggris adalah they did not drink milk yesterday. Nomor 2, apakah ibu membuat kue kemarin? Sekarang bahasa Inggrisnya yaitu did mother make
cake yesterday. Yang ketiga, kamu menulis sebuah surat kemarin. You wrote a letter yesterday. Kamu menulis sebuah surat kemarin. Menulisnya memakai bentuk kedua karena ini kalimat positif. Kalau kalimat negatif dan kalimat tanya memakai verb 1. Kemudian untuk kalimat positif menggunakan verb 2. Oke, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.